Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel Ahmad Soleh Tema. Yang belum like dan subscribe jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas Toyota Avanza generasi pertama. Pada penghujung 2003, PT Toyota Astra Motor menghadirkan Toyota Avanza sebagai kendaraan keluarga serbaguna pengganti Toyota Kijang. Sejak peluncuran perdananya, mobil ini berhasil menyabet gelar sebagai MPV bestseller yang diciptakan untuk menyasar segmen mobil keluarga kelas entry level. Toyota Avanza generasi pertama yang dihadirkan hingga 2011, sempat mendapatkan penyegaran pada 2006. Pada facelift pertama, mobil ini tidak hanya mendapat update pada tampilan luarnya saja, fitur keselamatan, teknologi mesin, warna interior, tak luput menerima ubahan. Tertarik membeli Toyota Avanza generasi pertama dalam kondisi bekas? Perhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Varian terendah Toyota Avanza kurang cocok digunakan sebagai mobil keluarga. Sebagaimana yang diketahui, Toyota Avanza generasi pertama dihadirkan dalam 3 trim, yaitu E, G dan S. Bicara tipe terendah Avanza, yakni varian E, bagi kami tidak cocok digunakan sebagai mobil keluarga. Hal ini dikarenakan secara fitur pendukung, Avanza E belum dilengkapi dengan AC double blower, serta headrest pada jok di baris terakhirnya. Dengan begitu, penumpang di baris kedua dan ketiga akan merasa sedikit lebih gerah akibat tidak mendapatkan hembusan udara dingin yang maksimal dari bagian depan. Bukan cuma itu saja, penumpang di baris ketiga juga akan merasa mudah lelah karena tidak adanya sandaran kepala ketika sedang melakukan perjalanan jauh. 2. Kecepatan. Penyuka kecepatan disarankan untuk memilih Avanza lama. Toyota Avanza generasi pertama hadir dengan dua pilihan mesin yang terkenal tangguh, yaitu 1300 cc dan 1500 cc. Bedanya, sebelum adanya penyegaran pada 2006, Avanza lama masih menggunakan teknologi Electronic Fuel Injection, EFI, pada sistem komputerisasinya. Diketahui, varian 1300 cc dengan mesin berkode K3V yang digunakan pada varian E dan G mampu memuntahkan tenaga hingga 94 PS 6,000 rpm dengan torsi 120 Nm 400 rpm. Sedangkan varian S mendapatkan mesin 1500 cc berkode 3SZV yang dapat melecutkan tenaga sebesar 109 PS 6,000 rpm serta torsi maksimal mencapai 141 Nm 400 rpm. Berbeda dengan Avanza generasi lama produksi 2006 hingga 2011 yang sudah menggunakan teknologi VVTi, generasi pertama pre-facelift dianggap memiliki tingkat responsif yang jauh lebih galak. Tak heran apabila sebagian orang lebih mengidamkan Toyota Avanza keluaran 2003 hingga 2006 sebagai mobil keluarga ataupun usaha. 3. Konsumsi BBM. Konsumsi BBM varian 1500 cc tidak terlalu boros. Menggunakan mesin di bawah 1500 cc, konsumsi BBM Toyota Avanza generasi pertama bisa dibilang tidak terlalu boros. Seperti yang kami ketahui, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 9 km/liter untuk penggunaan dalam kota yang seringkali harus melakukan stop and go. Ketika melakukan perjalanan luar kota yang notabene melaju secara konstan, catatan konsumsi BBM mobil ini bisa mencapai 13 km/liter. 4. Fitur keselamatan. Toyota Avanza generasi pertama tidak mempunyai fitur keselamatan yang baik. Bila dibandingkan dengan kendaraan masa kini, Toyota Avanza generasi pertama bisa dibilang memiliki tingkat fitur keselamatan yang kurang baik. Pasalnya, mobil sejuta umat ini hanya menyediakan seat belt saja. Namun begitu, tipe S sebagian varian teratasnya sudah dilengkapi dengan fitur ABS yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap penggunanya ketika melakukan pengereman secara mendadak. 5. Bantingan suspensi. Bantingan suspensi Toyota Avanza generasi pertama keras dan limbung di kecepatan tinggi. Ketika melewati jalan berkontur dengan jumlah penumpang yang sedikit, kalian harus lebih bersabar menggunakan Avanza lama. Pasalnya, suspensi berjeniskan E1MC High Pronunciation Person Strut dengan coil spring stabilizer di bagian depan, serta 4 link dengan coil spring di roda belakang punya bantingan yang cukup keras. Tidak hanya itu, gejala body roll kerap kali dirasakan ketika melaju kencang di jalur bebas hambatan dengan sedikit melakukan handling. 6. Harga spare part. Harga spare part Toyota Avanza murah dan tersedia di seluruh Indonesia.
Sebagai salah satu produk andalan pabrikan 3 oval, Toyota Avanza diketahui memiliki suku cadang yang terbilang murah. Contohnya kampas rem atau dengan nama lain pad brake pada roda depan, untuk Toyota Avanza dibanderol 100 ribuan rupiah. Murah bukan? Kalian juga tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan suku cadang. Karenanya ketersediaan spare part mobil ini sangat melimpah dan mudah ditemukan di seluruh penjuru Nusantara. 7. Penyakit Avanza. Penyakit Toyota Avanza generasi pertama, rak steer rentan rusak. Mengetahui fungsinya, rak steer berperan sebagai penghubung antara lingkar kemudi dengan roda mobil bagian depan untuk dapat bergerak ke kiri dan kanan. Rak steer yang sudah rusak tentunya juga dapat menghambat kinerja power steering. Kasus kerusakan rak steer kerap kali ditemukan pada Toyota Avanza generasi pertama. Untuk itu kalian harus mengeceknya secara teliti ketika ingin membeli mobil ini. 8. Harga Avanza. Harga Avanza 2004-2006. Untuk model tahun 2005 tipe G, tipe tertinggi kini harga jualnya umumnya berkisar 70-85 juta. Kemudian Avanza 2005 tipe E atau tipe terendah saat ini harga jualnya kisaran 50-70 jutaan. Tetapi itu tergantung kondisi mobil dan daerah mobil. Kesimpulan. Bagi keluarga Indonesia yang ingin beralih dari mobil city car ke ukuran yang lebih besar, Toyota Avanza generasi pertama bisa menjadi pilihan tepat. Selain memiliki tingkat durabilitas yang baik, biaya perbaikan mobil ini bisa dibilang sangat ramah di kantong. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan semoga bermanfaat.